Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir untuk menghindari dari penularan virus corona. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, organ gerak pada hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pada pembelajaran ketiga. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Bu Guru akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita yaitu dengan mengamati teks, peserta didik mampu menelaah sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila secara tepat. Berikutnya, dengan berdiskusi, peserta didik mampu menganalisa sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila dengan percaya diri. Selanjutnya, dengan membaca teks, peserta didik dapat mengidentifikasi contoh perubahan alam yang diakibatkan karena perilaku manusia secara benar. Yang terakhir, dengan membaca dan menulis, peserta didik mampu menentukan ide pokok dari teks secara benar. Mari kita langsung ke materi. Anak-anak, apakah kalian masih ingat pada sila-sila Pancasila? Ya, tentunya kalian masih ingat ya. Kali ini kita akan belajar tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Namun sebelumnya, Bu Guru mau tanya, apakah kalian masih ingat Pancasila itu apa ya? Bu Guru akan jelaskan ya. Pancasila merupakan dasar negara bangsa Indonesia yang bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu, Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara hingga saat ini. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam tiap sila Pancasila, yaitu pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah masyarakat Indonesia mengakui Tuhan adalah pencipta alam semesta. Sehingga kita harus saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain dan harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Kemudian pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya adalah mengakui persamaan derajat antara sesama manusia sehingga setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Penerapan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Selanjutnya pada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah diwujudkan dengan rasa cinta terhadap tanah air dan rela berkorban bagi bangsa dan negara. Kemudian pada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini adalah sebagai pedoman dalam upaya penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat.
Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan budaya masyarakat dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Kemudian yang terakhir pada sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah mengharapkan agar masyarakat Indonesia tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Di samping itu, harus dikembangkan pula sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Demikianlah penjelasan tentang sila-sila Pancasila serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kalian dapat mengecek pemahaman dengan mengisi tabel mengenai sikap-sikap atau perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada buku tema. Selanjutnya, kalian dapat menuliskan sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Berikutnya, kalian dapat melakukan pengamatan tentang perilaku dan sikap orang-orang di lingkungan sekitar kalian, seperti di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat. Tuliskan perilaku atau sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada tabel yang ada di buku tema. Alhamdulillah, dengan memiliki Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, masyarakat di Indonesia walaupun dengan wilayah yang luas dan terbentang beberapa kepulauan dapat hidup dengan rukun karena mematuhi nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila. Negara Indonesia yang berupa kepulauan memiliki letak yang dihitung secara geografis dan astronomis. Letak geografis Indonesia adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Sedangkan letak astronomis Indonesia adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang merupakan garis khayal yang secara mendatar di permukaan bumi, sedangkan garis bujur adalah garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur hingga 141 bujur timur. Batas-batas wilayah berdasarkan letak geografisnya, yaitu batas wilayah sebelah timur Indonesia berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Sebelah utara Indonesia berbatasan dengan Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Tiongkok Selatan, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik, dan Malaysia Timur. Sebelah barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan Australia, Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafuru. Perhatikan gambar peta berikut. Kalian dapat mendiskusikan dengan teman kalian tentang luas dan letak negara Indonesia berdasarkan peta. Kalian dapat mencari informasi di internet. Setelah kalian mengetahui luas dan letak wilayah negara Indonesia, sekarang giliran kalian untuk mengetahui luas dan letak wilayah tempat tinggalmu. Gambarkan ke dalam sebuah peta sederhana. Setelah membuat peta sederhana, kalian dapat melanjutkan tugas membuat cerita singkat berdasarkan peta wilayah yang telah kalian buat pada tabel berikut ini. Bu Guru yakin kalian dapat mengerjakan seluruh tugas hari ini dengan semangat dan penuh tanggung jawab. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa esok hari.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa selalu jaga kesehatan ya.